Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kawan-kawan, kali ini saya akan membahas pay letter dan es pinjam, yaitu tim hukumnya akan memanggil nasabah atau debitur yang gagal bayar. Mau tahu? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman semua bertemu kembali ya dengan channel ini, dan tetap saya setia untuk memotivasi kalian semua dan menaikkan booster kalian ya, membooster mental kalian. Mudah-mudahan setiap video-video yang saya tayangkan memberikan kekuatan mental yang begitu dahsyat buat kalian semua. Dan saya hanya mengingatkan ke kalian, dalam situasi gagal bayar seperti ini, mental kalian adalah yang paling utama. Jangan pernah Anda lengah ya, karena berbagai macam tagihan-tagihan, cara-cara penagihan, intimidasi, ancaman itu pasti akan datang silih berganti saat Anda masih belum melakukan pembayaran atau gagal bayar di pinjaman online, baik itu legal maupun ilegal. Saya akan membawakan materi, yaitu tim kuasa hukum atau kuasa hukum dari es pinjam dan es pay letter akan memanggil nasabah-nasabah yang gagal bayar ya. Seperti apa? Seperti biasa, saya akan tampilkan secara utuh biar kalian bisa membaca dan sekaligus saya mengulasnya. Biar kalian mendapatkan ilmu, mendapatkan wawasan, mendapatkan informasi ya sekaligus ya. Oke, kawan-kawan, ini saya langsung saja ya. Saya perlihatkan, yaitu kiriman ke nasabah yang kebetulan adalah member Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara, dikirimi seperti ini oleh pihak yang mengaku dari es pinjam dan pay letter ya. Saya bacakan dari 085747857677, yaitu rekanan hukum pay letter dan es pinjam akan mulai menjalankan panggilan secara bertahap. Selesaikan tagihan hari ini sebelum jam 21.00 melalui aplikasi. Selama tagihan belum terlunasi seluruhnya, maka pesan penagihan tetap dikirimkan dan data tetap dilaporkan setiap harinya. Mohon tanggung jawab pengembalian dana perusahaan pay letter dan es pinjam yang sudah Bapak Ibu gunakan dengan mudah sebelumnya. Kawan-kawan, siapapun yang menerima hal seperti ini, tentunya ini akan membuat shock ya, apalagi yang baru pertama kali gagal bayar di pay letter atau es pinjam. Pasti akan kepikiran, pasti akan membuat benar-benar larut dalam ketakutan, kecemasan, khawatir. Dan ini yang perlu kalian kontrol. Situasi gagal bayar tentu situasi yang tidak nyaman. Tentu situasi yang sangat tidak mengenakan. Tidak ada situasi gagal bayar yang aman. Makanya banyak sekali yang bertanya, Pak, apakah gagal bayar pay letter es pinjam itu aman, Pak? Pak, kira-kira datang ancaman atau terornya itu di hari keberapa, kawan? Segala macam bentuk teror, intimidasi pasti akan datang tanpa kita duga. Pasti akan datang tanpa kita ketahui sebelumnya, dan tidak bisa diprediksi. Nanya ke saya sekalipun yang sering memberikan motivasi ke kalian, saya nggak akan tahu kapan mereka akan datang, kapan mereka akan mengirimkan WA, ancaman, intimidasi. Nggak ada yang tahu, semuanya itu natural saja lah. Kalian nggak usah tahu, yang penting kuatkan mental kalian. Begini kawan-kawan ya, ini bilang bahwa rekanan hukum dari pay letter dan es pinjam akan mulai menjalankan panggilan secara bertahap. Begini, mereka kalau misalnya mau menjalankan tugasnya, melakukan panggilan secara bertahap, tentunya mereka harus melakukan dulu namanya surat teguran. Surat teguran yang harus dilayangkan kepada nasabah yang gagal bayar. Surat teguran pertama, nanti surat teguran kedua, surat teguran terakhir atau surat peringatan. Setelah itu kalau mereka memang mempunyai rekanan atau tim kuasa hukum yang ditunjuk untuk menyelesaikan permasalahan debitur yang terlambat di pay letter atau pinjam, mereka tentunya harus mengeluarkan somasi. Somasi ke-1, somasi kedua, somasi ketiga. Dan tentunya kalau mereka mau melakukan somasi, tidak akan pernah memberitahukan terlebih dahulu kapan mereka akan mengeluarkan somasi, atau memberitahukan bahwa kami ke depannya, seminggu ke depan, 2 hari ke depan, 3 hari ke depan akan mengeluarkan somasi buat Anda, akan menegur Anda secara hukum. Tidak akan pernah melakukan seperti itu. Mereka pasti akan menyerahkan surat, bukan lewat via atau WA ataupun SMS ataupun telepon, nggak ada.
mereka pasti akan melakukan via surat langsung secara fisik. Dan dikirim ke rumah alamat pada saat pengajuan. Alamat debitur atau alamat nasabahnya. Jadi nggak ada tuh hal seperti ini. Jadi kalau misalnya mereka bilang bahwa rekanan hukum paylater dan pinjam akan mulai menjalankan panggilan secara bertahap, bohong. Nggak akan terjadi. Bertahap. Begini kawan-kawan, paylater pinjam emang yang nunggak cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Yang nunggak itu banyak kawan. Yang nunggak itu bukan 100, bukan 1000, bukan ratusan ribu, bisa jutaan yang nunggak. Jadi jangan pikir bahwa mereka akan melakukan seperti ini bertahap, nggak akan bisa. Ini semata-mata hanya untuk nakutin kalian doang. Ini hanya untuk membuat kalian down. Dengan ada kalimat bahwa rekanan hukum, paylater pinjam, rekanan hukum gitu loh. Rekanan hukum. Itu yang akan membuat dan mereka memiliki niat untuk membuat Anda takut. Mereka berniat untuk membuat Anda down dengan ada kalimat rekanan hukum. Tentunya teman-teman yang sudah sering nonton video-video saya tergabung di dalam grup Paguyuban Membasmi Pinjol, tentunya tidak akan pernah mundur mental kalian hanya gara-gara seperti ini. Tapi karena ini ada di posting di grup Paguyuban Membasmi Pinjol dan saya mau semua orang bukan hanya yang melihat postingan tersebut, tapi saya mau setiap orang yang menonton video ini biar tahu ini loh jawabannya. Bahwa ini adalah sesuatu hoax yang diciptakan, yang ditebarkan oleh pihak yang mengaku dari paylater atau pinjam. Jangan takut kawan. Di sini bahwa selama tagihan belum terlunasi seluruhnya, maka pesan penagihan tetap dikirimkan dan tetap akan dilaporkan setiap harinya. Tadi bilang bahwa akan dipanggil secara bertahap. Kalau akan dipanggil secara bertahap, berarti nama Anda sudah masuk dalam antrian untuk dipanggil. Sekarang ngapain juga mereka tetap melakukan penagihan? Ngapain juga mereka tetap menagih utang-utang Anda? Kalau Anda benar-benar dimasukkan ke dalam antrian untuk dipanggil, ya, atau ditegur secara hukum, dipanggil untuk diajak musyawarah, ngapain? Anda tetap ditagih atau dikirimin WA penagihan. Dan di sini bahwa mohon tanggung jawab pengembalian dana perusahaan paylater pinjam yang sudah Bapak Ibu gunakan dengan mudah sebelumnya. Emang mudah, betul. Kita akui semua bahwa pinjaman online, pendanaan berbasis teknologi informasi ini begitu mudah, begitu cepat, dan begitu simple, efisien banget gitu kan. Cepat sekali. Tapi kalau memang dana tidak ada, mau diapakan lagi? Kalau misalnya Anda merasa dari paylater atau pinjam, merasa bahwa haknya tidak dikembalikan oleh nasabah, tentunya harus melakukan cara-cara yang sesuai dengan SOP yang berlaku. Tadi seperti saya bilang, lakukan teguran. Teguran pertama, pemberitahuan atau teguran, atau surat peringatan. Layangkan sesuai dengan aturan yang sudah dijelaskan di dalam POJK nomor 10, POJK 05 tahun 2022 tentang pendanaan berbasis teknologi informasi, bahwa di sana harus dilakukan teguran. Dikirimkan pemberitahuan, teguran, ataupun peringatan kepada nasabah bahwa nasabah harus segera menyelesaikan. Harusnya seperti itu. Kalau misalnya tidak selesai, lakukan somasi. Tidak selesai juga, lakukan gugatan atau didaftarkan ya untuk digugat nasabahnya. Seperti itu. Tapi kan tidak pernah terjadi. Hanya nakut-nakutin. Hanya membuat kalimat-kalimat agar nasabah ciut dengan kalimat-kalimat yang dikirim via WA. Ya, jadi saya jelaskan. Kalau kalian mendapati hal seperti ini, jangan takut. Karena ini adalah semata-mata untuk membuat Anda takut, untuk membuat Anda ciut, untuk membuat Anda nggak bisa tidur. Udah itu aja. Kita sekarang main kuat-kuatan kawan. Kuat-kuatan mental. Yang pasti kalaupun Anda gagal bayar saat ini, yang dirugikan hanyalah Anda disebar data. Kalaupun Anda hal sesuatu yang paling mentok sekalipun, rugi Anda adalah sebar data, dipermalukan. Udah itu aja. Nggak ada yang lain. Lebih baik Anda malu sesaat saat ini, lebih baik malu saat ini juga, daripada Anda harus menanggung masalah di kemudian hari. Dengan cara misalnya Anda, aduh saya udah nggak sanggup nih untuk bayar, ya sudahlah, saya upayakan aja daripada saya terus-menerus disebar data, dipermalukan. Saya lebih baik saya gali lubang tutup lubang. Itu nggak akan selesaikan masalah kawan. Itu hanya akan menambah masalah, membuat lubang baru, sehingga Anda tidak akan pernah sama sekali untuk bisa menyelesaikan. Tidak ada rumusnya. Utang selesai dengan utangan baru. Tidak ada rumusnya gali lubang tutup lubang akan berhasil menyelesaikan utang-utang Anda. Nggak akan. Itu tidak ada rumusnya bahwa gali lubang akan menyelesaikan masalah Anda. Pasti itu akan lebih menyengsarakan Anda. Makanya saya bilang, kalau misalnya
Anda gagal bayar pun tidak ada sesuatu yang ditakutkan dan dirugikan. Rugi apa sih? Rugi nama Anda dicemarkan saja, nama Anda dipermalukan, udah itu aja, lainnya enggak. Tapi kalau pinjaman online, ya apalagi DC, ruginya sudah jelas. Kalau mereka melakukan ancaman-ancaman, intimidasi ke kalian, mempermalukan kalian, sanksi yang paling otomatis terjadi adalah mereka tidak bisa mendapatkan struk bayar. Nasabah tidak bayar, artinya tidak mendapatkan struk bayar. Karena mereka butuh struk bayar. Mereka butuh secarik bukti ataupun foto Anda telah membayar atau struk bayar. Itu yang akan mereka kumpulkan di akhir bulan. Untuk mereka klaim ke bosnya, ke pimpinannya, atau ke atasan sebagai bukti bahwa mereka telah kerja untuk diklaim sebagai gaji nantinya. Atau sebagai honor, atau sebagai insentif. Itu kawan-kawan. Jadi tidak ada sesuatu yang harus ditakutkan, dikhawatirkan dari gagal bayar. Ya, apalagi kalau misalnya Anda ditakut-takuti rekanan hukum, SPayLater, S-Pinjam akan mulai menjalankan panggilan. Kita tunggu saja. Kita tunggu mereka akan melakukan panggilan. Ayo kita tunggu. Jangan takut, jangan langsung kepikiran, aduh besok akan dipanggil, besok lusa dipanggil. Sampai detik ini yang bilang kemarin disomasi pun dapat surat fisik ya. Fisik loh, surat fisik berlembar-lembar yang dikirim disomasi kepada nasabah, tidak ada actionnya. Tidak ada kelanjutannya. Lalu cuma dikirimin WA seperti ini, kalian udah down. Aduh, sangat disesalkan sekali kawan-kawan. Banyaklah nonton video-video saya seperti ini. Banyak juga ya komunikasi atau sharing di grup Paguyuban Membasmi Pinjol yang ada di FB, silahkan. Kalau kalian mau bergabung di grup Telegram lebih intens lagi, silahkan. Ya, ikuti aturan main di sana, ikuti berinteraksi yang sopan dan baik, tidak saling membuli, tidak saling menghujat. Ya seperti itu kawan. Ya, biar sama-sama kita belajar di grup ini, grup Telegram ataupun grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar untuk menguatkan mental, menangguhkan mental kalian yang selama ini kurang baik, yang selama ini mungkin gampang rapuh ya. Oke kawan-kawan, mengerti? Ya, jadi secara garis besarnya saya bilang bahwa yang mengirimkan WA seperti ini bahwa rekanan hukum dari SPayLater akan mulai menjalankan panggilan itu adalah hoax. Hoax jangan digubris, nggak usah dihiraukan, cuekin aja. Ya, insya Allah kalian kalau sudah mulai bisa nyuekin seperti ini, mengabaikan hal-hal seperti ini, insya Allah mental kalian akan tambah kuat. Yuk kita sama-sama bareng menguatkan mental, jangan sampai kalah ya. Di penghujung 2022 ini berbagai macam teror dan ancaman akan dilakukan, berbagai macam trik untuk Anda bayar akan dilakukan oleh para DC ini. Ya, kuatkan mental Anda. Kalau Anda sudah kuat mental dan sudah paham, silakan ketik di kolom komentar, saya paham dan saya kuat mental. Oke, setuju? Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Oke teman-teman semua, itu saja yang mau saya bawakan kali ini. Mudah-mudahan kalian semua dikuatkan mentalnya. Dan saya pesan ya, hindari Anda untuk gali lubang tutup lubang. Sebagaimanapun Anda takut, khawatir, Anda cemas, jangan pernah tergiur. Apalagi sekarang bertebaran joki-joki yang mengaku bahwa mereka adalah pahlawan untuk melakukan atau membackup gagal bayar Anda, agar Anda tidak ditagih lagi oleh debt collector, agar Anda nanti bisa menutupi utang-utang yang sekarang Anda bohong, nggak usah dipakai itu. Jasa joki jujur aja, joki itu sialan ya. Joki itu udah nggak ada benernya, joki itu iblis. Ya, saya bilang joki itu iblis. Karena ketika nasabah sudah terjerat ke dalam jeratan riba pinjaman online ini udah seleher, udah nggak sanggup. Lalu joki hadir, itu bukan bikin seleher, tapi udah nggak kelihatan lagi kepala kalian, udah nyungsep. Makanya nggak usah pakai jasa joki-jokian, nggak ada itu joki-jokian. Gagal bayar saja, nggak usah takut ya. Oke, itu saja yang mau saya bawakan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa paham dan bisa mengerti maksud dan tujuan dari saya sampaikan video ini ya. Intinya jangan takut bahwa semua ini adalah hoax. Apa yang ditebarkan di lewat WA, lewat SMS adalah hoax ya. Oke, kita tutup saja dengan istighfar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah memberikan jalan-jalan yang terbaik untuk kita semua, memberikan keluasan rezeki buat kita semua untuk memudahkan segala macam ikhtiar yang akan kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Yuk teman-teman, kita beristighfar. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan untuk kita semua atas kesalahan, lalai, dosa yang kerap kali kita lakukan, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa kami semua, ya Allah, yang saat ini masih terjerumus ke dalam jerat riba pinjaman online, ya Allah. Hindarkan kami dari rezeki-rezeki yang haram. Dekatkan kami, ya Allah, dengan rezekimu yang halal. Luaskan rezeki kami. Mudahkan segala ikhtiar dan usaha kami, ya Allah. Aktivitas yang kami kerjakan, buatlah semuanya berhasil. Dan buat kami juga, ya Allah, sehat walafiat, agar kami dapat menjemput seluruh rezekimu yang halal dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja yang mau saya bawakan. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mensupport channel ini. Bagi yang belum support channel ini, silahkan kalian subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya, kawan-kawan, agar Anda mendapatkan informasi, ya, notifikasi langsung di handphone Anda. Jadi ada pemberitahuan ketika Anda pijit tombol merahnya, tombol loncengnya, akan ada pemberitahuan langsung di handphone Anda saat itu juga bahwa video saya telah saya upload setiap hari. Oke, itu saja yang mau saya bawakan. Stay strong, keep strong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!